Haleluya, puji Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Sarapan Rohani bagi kita semua. Pada minggu-minggu ini, kita sedang merayakan Paskah. Sebab itu saya beri judul renungan kita pada pagi ini, Mengenang Sengsara Tuhan Yesus. Mari kita belajar bersama. Saudara, pada 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus melakukan perintah Bapanya di surga untuk mengorbankan dirinya menjadi penebus dosa umat manusia. Ia yang dilahirkan sebagai manusia dapat merasakan sakit, dapat merasakan takut, dan dapat merasakan penderitaan sebagaimana manusia biasa. Saat Tuhan Yesus menjelang kematiannya di salib yang telah direncanakan oleh Bapanya, dia berdoa di sebuah taman, yaitu Taman Getsemani. Tuhan Yesus yang saat itu adalah manusia seutuhnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Mari kita baca dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Doa Tuhan Yesus. Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, dalam doanya, hampir-hampir Tuhan Yesus tidak kuat untuk meneguk cawan yang berisi dosa seluruh umat manusia. Cawan yang berisi murka Allah karena dosa umat manusia yang harus ditanggung oleh anak yang dikasihinya. Dalam perang batin ini, dalam ketakutan yang luar biasa ini, sampai-sampai ia mengeluarkan peluh darah yang keluar dari pori-pori kulitnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menang dan kehendak Bapanya yang terjadi. Dari Taman Getsemani menuju Bukit Kalvari, yaitu Bukit Golgota. Tuhan Yesus ditangkap, dibelenggu, dan dibawa ke rumah Hanas, mertua dari imam besar Kayafas. Murid-muridnya ketakutan dan lari, hanya tinggal Petrus yang mengikutinya dari belakang. Di sana Tuhan Yesus dihina, diolok-olok, dipermalukan, dan ditampar. Dan pada saat itu juga Petrus, murid yang pemberani itu, menyangkal dia sebanyak 3 kali. Dari rumah Hamnas, Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Di sini pun dia mendapat perlakuan yang sama. Hinaan, cercaan, dan pukulan-pukulan diterimanya dari mahkamah agama. Mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus dengan tuduhan bahwa Yesus telah menyesatkan bangsa Israel. Di sini pun dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Tetapi Pilatus tidak mendapati kesalahan yang membuat dia pada hukuman mati. Dan karena Pilatus tahu bahwa Yesus berasal dari Galilea, wilayah dari Raja Herodes, maka dibawanya pula Tuhan Yesus ke Herodes. Tuhan Yesus dituduh lagi, dihina lagi, bahkan diberi jubah dan mahkota duri. Dan karena Raja Herodes tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus, maka dia mengirim dia lagi ke hadapan Pilatus. Dan pada akhirnya Pilatus menuruti keinginan orang-orang Yahudi dan para ahli Taurat untuk menyalibkan dia.
Beberapa hari yang lalu sebelum penyaliban, orang-orang ini mengeluh-elukan Tuhan Yesus di Yerusalem yang dapat kita baca di dalam Matius 21 ayat yang ke-9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang yang sama oleh hasutan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat menghujat Yesus dan mengatakan, salibkanlah dia. Dengan tubuh yang penuh luka, karena telah dicambuk dengan cemeti yang berujung paku dan merobek seluruh tubuhnya, dengan mahkota duri yang menancap pada kepalanya, dia memikul salibnya yang teramat berat, tertatih-tatih menuju Bukit Kalvari. Yesus disalib dan mati tepat pada jam 12 siang. Terjadi kegelapan. Selama 3 jam dia menyerahkan nyawanya dan berseru, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Sebab pada saat itu dia dilumuri dosa dari seluruh umat manusia, sehingga Bapanya di surga memalingkan mukanya dari Tuhan Yesus. Dan pada saat kematiannya, darahnya tercurah, penebusan dosa terjadi, tabir yang ada di bait suci terbelah, tabir yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah, berarti hubungan antara Allah dan manusia terbuka kembali. Darah Yesus memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Puji Tuhan, kita dapat memperoleh keselamatan oleh darah Yesus yang tercurah. Kita akan baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ada sepenggal kesaksian dari seorang aktor pemeran Yesus dalam film The Passion of the Christ. Dia memerankan sengsara Tuhan Yesus saat disesah, dicambuk dengan cemeti yang berujung paku, dimahkotai duri, mengangkat salibnya ke atas Bukit Kalvari dengan tubuh yang penuh dengan luka-luka, dipaku kaki tangannya dan disalibkan. Kejadian yang luar biasa dia rasakan. Tuhan Yesus hadir di sana. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa, padahal dia hanyalah seorang aktor pemeran dan bukan kejadian yang sesungguhnya. Dia menyadari bagaimana penderitaan Tuhan Yesus pada saat penyaliban itu. Dan setelah pembuatan film tersebut, dia menjadi pengikut Yesus yang setia, dan banyak pemeran-pemeran yang lain serta kru film tersebut yang bertobat dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh dunia. Puji Tuhan, bagaimana dengan kita? Dengan mengenang sengsara Yesus, masihkah kita tidak bersungguh-sungguh di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan? Ingat kasih-Nya, ingat sengsaranya, ingat penderitaannya, ingat anugerah Tuhan Yesus bagi kita dan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita boleh
lebih bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus karena Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu dan mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Amin. Demikian sarapan rohani yang dapat saya berikan, sehingga biarlah dapat memberkati kita semua.